Shalom. Gimana nih kabar kalian semua anak muda? Ya pada di rumah ya, tapi walaupun di rumah kita tetap memuji dan menyembah nama Tuhan. Benar sekali, di tengah wabah seperti ini kita nggak boleh khawatir ya Mas. Benar banget. Kita malah justru harus memperkuat iman kita pada Tuhan. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa rencananya yang terbaik untuk kita semua. Amin. Amin. Kita akan menaikkan sebuah pujian, ku sadar tak semua dapat kita miliki di hidup kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
padamu, Engkau ada untukku. Namun hatiku tetap berharap padamu, Engkau ada untukku. Namun hatiku tetap berharap padamu, Kau ada untukku. Puji nama Tuhan, Shalom semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kalau kami, anak-anak pemuda, remaja, dewasa muda sekalipun tidak bisa berkumpul untuk beribadah bersama, tetapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, dan kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Biar lewat firman Tuhan kami boleh senantiasa dikuatkan, iman kami semakin hari bertumbuh dalam Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan, bahkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dan sertai dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom semuanya. Puji Tuhan kalau saat ini kita bisa ada dan bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan itu semua karena pertolongan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau memanfaatkan waktu yang ada untuk kita sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan akan berikan satu tema, yaitu memelihara iman di masa yang sukar. Yang terambil dalam bacaan Alkitab kita, yaitu dalam suratan Paulus, yaitu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dikatakan di sana, 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di sana ditulis, di hari-hari yang terakhir akan terjadi masa yang sukar. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, Alkitab selalu berkata benar. Kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, dunia sedang dilanda kesukaran yang cukup luar biasa, terlebih negara kita, Indonesia. Kita lihat karena adanya virus corona, yaitu COVID-19, kita melihat ini adalah satu bukti bahwa saat ini kita sedang ada di zaman akhir, di hari-hari terakhir. Untuk itu, melalui firman Tuhan saat ini, Tuhan ingin ingatkan buat kita, mari kita tetap memelihara iman kita. Jangan biarkan iman kita itu padam, iman kita mati. Sebab di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, sangat penting untuk kita tetap memelihara iman kita. Sebab Tuhan rindu iman kita tetap kuat di dalam Dia, supaya ketika Tuhan datang menjemput kita, kita didapati ada iman di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak hari-hari orang yang sudah mulai kehilangan imannya, karena mereka sedang menghadapi masa yang sukar. Teman-teman, tidak dipungkiri di masa yang sukar ini terjadi, yang saat ini terjadi, melanda dunia, bahkan negara kita, bisa menjadi peluang yang cukup besar untuk iman seseorang itu menjadi lemah. Orang menjadi kehilangan imannya, sebab mereka merasa takut, mereka merasa cemas. Sebab dengan adanya virus ini, orang bisa mengalami sebuah kematian. Bahkan kita melihat dengan adanya virus corona ini, ekonomi dunia menjadi kacau. Orang yang biasanya bertransaksi, dagang, jual, beli barang itu sangat mudah sekali, saat ini menjadi sulit. Bahkan perkumpulan-perkumpulan ibadah itu sudah mulai dibatasi. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus memang hidup di zaman akhir, dan kita sedang menghadapi masa yang sukar ini. Kita penting sekali untuk tetap memelihara iman kita. Jangan sampai dengan keadaan yang ada membuat kita menjadi putus asa, lemah.
kita nggak semangat lagi untuk kita tetap memelihara iman kita. Justru dengan adanya masa yang sukar, Tuhan rindu kita tetap semangat. Tuhan rindu kita tetap memelihara iman kita. Sebab iman itu sangat penting untuk tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan katakan dalam Lukas pasal 18 ayat 8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Sangat penting iman kita tetap dipelihara. Sebab ketika Tuhan datang, Tuhan gak cari hartamu, teman-teman. Tuhan gak cari apa yang kau miliki. Tetapi Tuhan cari imanmu, supaya engkau menjadi pribadi yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Bahkan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi tanpa iman orang tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Jadi nggak mungkin, teman-teman, kita ini bisa nyambut Tuhan dengan harta kita. Kita nggak mungkin bisa nyambut Tuhan dengan kekuatan kita, dengan apa yang kita miliki hari ini. Tuhan bisa disambut dengan iman kita. Tuhan akan berkenan melihat kita ketika kita tetap memelihara iman kita. Untuk memelihara iman memang bukan hal yang mudah di masa yang sukar ini. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita semua mau berjuang, berusaha, pasti kita akan dimampukan oleh Tuhan. Amin. Lalu bagaimana sikap kita untuk kita tetap memelihara iman di masa yang sukar ini? Yang pertama, kita mau belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, jangan pandang apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetapi pandanglah Tuhan yang sanggup memberikan solusi dalam kehidupan kita. Amin. Dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8, Daud berkata dalam Mazmur, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau kita pandang apa yang kita hadapi hari ini, kesukaran, kesulitan yang sedang engkau hadapi, anak-anak muda yang ada, engkau tidak akan menjadi pribadi yang bisa memelihara iman, sebab engkau merasa ketakutan, engkau sedang dicekam rasa kecemasan, bahkan bisa kehilangan iman. Mari pandang saja kepada Tuhan yang sanggup memberikan solusi bagi masalah, bagi kesukaran, bagi persoalan yang sedang kau hadapi. Di masa yang sukar ini, kita harus yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Siapa hari ini yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Daud berkata dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam situasi yang sulit, kesukaran yang Daud hadapi, Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab kenapa? Sebab engkau besertaku, sebab Tuhan beserta dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, berada di masa yang sukar, ada banyak persoalan yang sedang kau hadapi, jangan takut, pandang saja kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan menolong engkau. Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Daud yakin Tuhan menyertai dia. Seberapa banyak hari-hari kita yang sedang dilanda ketakutan karena kesukaran. Mari pandang kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan menyertai engkau. Engkau tidak akan menjadi takut lagi, sebab Tuhan akan menolong hidupmu. Yang kedua, yang terakhir, kita akan melihat bagaimana sikap kita di masa yang sukar ini untuk kita bisa memelihara iman kita. Yang kedua, yang terakhir, jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang mencoba menghambat engkau untuk mencari Tuhan, tapi jangan berhenti cari Tuhan. Dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11 dikatakan di sana, cari Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi sangat penting untuk kita cari Tuhan, cari kekuatan, cari wajahnya selalu. Jadi jangan berhenti untuk tetap cari Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang hari-hari bisa menjadi alasan untuk kita tidak bisa cari Tuhan.
Salah satunya ada kesukaran yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Orang jadi sulit cari Tuhan, orang jadi sulit untuk beribadah, berkumpul bersama. Saudara, kalau kita nggak cari Tuhan, maka rohani kita ini bisa lemah, iman kita bisa padam, iman kita bisa mati. Kita memang menghormati anjuran pemerintah untuk tidak beribadah bersama-sama. Tapi hal itu jangan membuat kita berhenti untuk cari Tuhan. Amin. Jangan berhenti. Iya. Ibadah tidak hanya bisa kita kerjakan bersama-sama di gereja, berkumpul dengan banyak orang, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Mari saat ini di masa yang sukar ini kita tetap cari Tuhan, supaya iman kita tetap terpelihara. Kita bisa adakan mesbah keluarga di rumah masing-masing, baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan. Ya, itu bisa kita kerjakan hari-hari ini. Ini yang saya kerjakan bersama dengan istri dan anak. Kami mulai lakukan. Ya, hari-hari ini sekalipun tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, di rumah kami baca Alkitab bersama. Ya, kami mulai doakan gereja, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gembala, doakan kota kita, negara kita, bahkan keluarga kita, supaya iman mereka tetap terpelihara dan ditolong oleh Tuhan. Seperti Daniel, sekalipun di tengah masa yang sukar di mana ada surat perintah dari raja, barang siapa tetap menaikkan doa kepada Allah selain kepada raja, maka ia harus dihukum. Ia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Kita melihat sekalipun di tengah-tengah kesukaran seperti itu, Daniel tidak menyerah untuk cari Tuhan. Bahkan 3 kali sehari dia cari Tuhan. Luar biasa Daniel. Imannya tetap terpelihara di dalam Tuhan. Mari hari-hari ini, hari terakhir, penting kita tetap memelihara iman kita. Sebab percayalah, sekalipun kita menghadapi masa yang sukar, janji Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menepati janjinya. Ayat terakhir dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6-8, Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Lihat ini, dia masa sukar, dia menghadapi kesulitan yang luar biasa di hari terakhir. Dia menghadapi sebuah kesulitan yang luar biasa. Tetapi dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Imannya tetap terpelihara sekalipun ada kesukaran yang luar biasa. Dikatakan dia percayakan janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Sekarang ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Mari hari-hari ini kita tetap memelihara iman kita. Percaya, ya, kalau kita tidak memandang segala sesuatu yang saat ini terjadi, tetapi kita pandang Tuhan. Tuhanlah sumber solusi hidup kita. Apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, Tuhan sanggup menolong hidupmu. Engkau bisa buka hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau selalu fokus kepada Tuhan. Cari Tuhan selalu. Ya, cari Tuhan dan kekuatannya. Jangan cari yang lain. Engkau akan jadi takut. Tetapi cari Tuhan. Itulah yang membuat imanmu tetap terpelihara. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Janjinya itu pasti iya dan amin dalam hidupmu. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita anak-anak muda yang mendengar siaran langsung ini. Sehingga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Firman-Mu sudah disampaikan, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja lewat firman-Mu. Siapapun anak-anak muda-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, Engkau pasti memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau yang akan menolong hidup mereka sehingga mereka tidak takut, tidak cemas menghadapi kesukaran yang sedang mereka alami. Sebab Engkau sumber solusi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, ketika mereka mau setia cari Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan mereka. Bahkan Tuhan akan membawa hidup mereka untuk melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terlebih mereka akan menjadi pribadi yang layak
untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Anak, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus ada tinggal menyertai engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana nih firman Tuhan pada kali ini? Pasti sungguh sangat memberkati dong, ya kan? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku